Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semangat pagi anak-anak hebat kelas 3. Hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, bab 8, mengenai bentang alam Indonesia. Yuk kita mulai. Pada bab 8 ini, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah: 1. Mengidentifikasi ragam bentang alam di daerah kalian. 2. Mengenal karakter tempat dengan bentang alam yang berbeda. 3. Mendeskripsikan bentuk adaptasi kita di lingkungan kita. Oke, pada topik A, ragam bentang alam di Indonesia. Kenampakan alam itu disebut bentang alam. Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Ada beberapa jenis bentang alam seperti gunung, sawah, ladang, lembah, hutan, sungai, laut, pantai, dan selat. Bentang alam terdiri dari wilayah daratan dan perairan. Pada buku paket itu ada percakapan 3 anak. Ternyata kalau kita lihat dari atas permukaannya tidak rata ya. Iya, Bu Mira pernah bilang karena bumi memiliki bentang alam yang beragam. Terus teman satunya bertanya, bentang alam itu apa sih? Nah, ini tadi sudah Bu Guru jelaskan. Lanjut. Dataran tinggi dan dataran rendah. Ini di sini ada gambar. Dataran rendah itu dekat dengan laut. Dataran rendah menyediakan tempat bagi manusia, misalnya untuk bertani dan bertempat tinggal. Dataran rendah banyak terdapat di daerah pesisir. Di sini, sementara dataran tinggi itu di pegunungan. Dataran rendah di Indonesia terdapat di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai selatan Kalimantan, Papua bagian barat dan selatan, serta daerah hilir sungai-sungai besar. Sedangkan dataran tinggi itu udaranya sejuk dan hasil pertaniannya yang khas. Dataran tinggi banyak terdapat di daerah pegunungan, misalnya di dataran tinggi Dieng, ada di Wonosobo, Jawa Tengah, dataran tinggi Gayo ada di Aceh, dataran tinggi Karo ada di Sumatera Utara, dataran tinggi Toraja itu ada di Sulawesi Selatan. Nah, dataran tinggi itu biasanya tanahnya subur ya, dan padat penduduknya. Padat itu banyak penduduknya. Dataran rendah itu ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya hawanya panas dan manusianya mudah merasa gerah. Nah, sedangkan pada dataran tinggi itu tingginya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya suhunya dingin dan sejuk. Pada halaman 189 ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Soal yang pertama, pelajari gambar bentang alam wilayah dataran tinggi dan dataran rendah berikut. Ini gambarnya, gambar A dan gambar B. Pada gambar A, bentang alam dataran tinggi. Di sini ada seorang ibu sedang memetik buah. Sedangkan pada gambar B, bentang alam dataran rendah, di sini ini tampak pabrik besar. Ya, jadi bisa dilihat pada dataran rendah itu tanahnya rata. Oke, terlihat panas ya. Sedangkan pada dataran tinggi, ini yang gambar A ini terlihat sejuk, banyak pepohonan. Begitu ya. Soal nomor 2, bandingkan ketinggian di antara dataran tinggi dan dataran rendah tersebut. Nih, pada dataran tinggi ketinggiannya itu lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pada dataran rendah itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Soal nomor 3 dan soal nomor 4 itu hampir sama.
Kita akan diminta untuk menjawab soal-soal di antaranya A. Apa pekerjaan khas masyarakat di dataran tinggi dan dataran rendah? Pada dataran tinggi, karena di situ tanahnya subur, sejuk. Nah, banyak kan mereka bertani sayur, buah-buahan, teh, cengkeh, dan karena tempatnya bagus, biasanya orang-orang membuka objek wisata di daerah dataran tinggi. Sedangkan pada dataran rendah, ini di sini ada gambar pabrik. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja buruh, bisa juga nelayan karena dekat dengan laut dan pedagang. Soal B, apa yang dapat dimanfaatkan dari wilayah dataran tinggi dan dataran rendah? Pada dataran tinggi, karena tanahnya yang subur dan sejuk, manusia bisa melakukan cocok tanam, berkebun, apalagi ya, membuka usaha untuk objek wisata, sedangkan pada dataran rendah, tanah yang rata, tetapi udaranya yang panas, biasanya mereka untuk mendirikan industri atau pabrik, lalu membuat tambak karena dekat dengan laut, bisa juga berdagang, bisa juga karena di pinggir laut mereka nelayan, menjadi petani garam, kemudian banyak juga pekerja-pekerja. Oke, lanjut pada halaman 191. Ada soal ya. Apakah kalian masih penasaran dengan bentuk alam yang ada di sekitar lingkungan kalian? Ya, kita itu tinggal di daerah pesisir pantai dataran rendah ya. Coba lakukan aktivitas berikut. Nomor 1, amati lingkungan sekitar kalian. Bentang alam apa sajakah yang ada di sana? Kalau kita amati, kita itu berada di dataran rendah. Di sini ada banyak sawah, ada banyak ladang, ada sungai, ada laut dan pantai. Nomor 2, termasuk dataran apa daerah kalian tinggal? Dataran rendah, karena kita tinggal di Kendal. Nomor 3, bagaimana kondisi suhu udara di sana? Panas dan gerah, apalagi sekarang ini. Nomor 4, pakaian apa yang cocok untuk digunakan di sana? Pakaian yang mudah menyerap keringat seperti katun. Kita tidak memakai jaket yang tebal atau jaket yang berbahan wool karena kita tidak tinggal di daerah yang dingin. Nomor 5, apa pekerjaan yang banyak ditemukan di sana? Kalau kita lihat di sekitar kita, itu banyak nelayan, banyak pedagang, banyak pegawai, pekerja, banyak buruh, banyak pelaku usaha juga, karena di sini banyak pabrik, betul? Oke, kita lanjut. Topik B, adaptasi kita di daerah dengan bentang alam berbeda. Di sini ada pertanyaan esensial. Mengapa di gunung manusia merasa kedinginan? Karena di sana dataran tinggi itu cuacanya lebih dingin ketimbang yang berada di dataran rendah. Nomor 2, bagaimana adaptasi manusia terhadap perbedaan bentang alam? Adaptasi manusia menyesuaikan dengan bentang alamnya ya. Nomor 3, apakah manusia mudah beradaptasi dengan bentang alam yang berbeda? Mudah. Di sini ada percakapan. Yeay, akhirnya kita bisa lihat matahari terbit di Bromo. Dingin sekali di sini. Apa orang-orang di sini tidak kedinginan? Penduduk di sini sudah beradaptasi. Itu adalah cara mengatasi atau menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Nah, karena mereka itu dari lahir itu tinggal di dataran tinggi di daerah pegunungan di Bromo, maka mereka akan terbiasa dengan cuacanya yang dingin. Jadi mereka tidak kedinginan. Gitu ya. Halaman 195. Mengapa proses adaptasi diperlukan dalam sebuah lingkungan? Perlu karena kita mencari cara agar dapat melakukan perubahan pada lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut,
Mengapa manusia dapat beradaptasi? Karena manusia memiliki akal dan pikiran sebagai alat untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan yang ada. Lanjut, apa yang terjadi jika manusia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka akan membahayakan dirinya sendiri. Contohnya, jika kita berada di dataran tinggi, nah kita pada cuaca dingin harus memakai jaket yang tebal agar tidak kedinginan. Jika tidak, maka kita akan mudah sakit. Lanjut, adakah bentuk-bentuk adaptasi manusia lainnya yang kalian ketahui? Penduduk yang berada di daerah rawan gempa. Itu biasanya akan membangun rumah yang lebih kuat strukturnya. Lalu adaptasi pakaian saat cuaca yang dingin atau panas. Itu memakai pakaian yang berbeda menyesuaikan dengan cuacanya. Lalu adaptasi kuliner khas dataran tinggi dan dataran rendah pasti berbeda. Kalau pada dataran tinggi itu karena di situ cuacanya dingin, manusia memerlukan lebih banyak protein atau daging agar tubuhnya tetap hangat. Sedangkan pada dataran rendah itu kan cuacanya panas ya, maka yang kita butuhkan itu yang es, yang seger-seger untuk kita. Lanjut, topik C. Pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Pertanyaan esensial. Apakah bentuk rumah dipengaruhi dengan kondisi bentang alamnya? Ya. Mengapa bentang alam mempengaruhi ragam budaya? Ya, karena manusia menyesuaikan bentang alamnya. Oke. Di sini ada percakapan yang mana di belakangnya itu ada rumah adat yang unik sekali ya kalau dilihat. Kita baca ya. Wow, luar biasa rumah adat baru Niang ini, unik sekali. Keren. Bu, kenapa atap rumahnya tinggi sekali ya? Atapnya pasti karena bentang alamnya kan? Betul, rumah ini ada di kampung adat Werebo yang berada di pegunungan. Atap yang tinggi ini menyesuaikan dengan kondisi alam di sini. Wah, ternyata bentang alam juga berpengaruh dengan ragam budaya. Lanjut, akhirnya aku bisa bertemu teman-teman di Danau Tempe, Sulawesi Selatan. Meskipun Danau Tempe dikelilingi barisan pegunungan, namun posisi Danau Tempe berada di dataran rendah. Ada banyak rumah panggung terapung milik nelayan untuk memudahkan akses menuju perahu dan menuju tempat bekerja mereka. Rumah. Di Indonesia, suku-suku yang mendiami kawasan pegunungan tinggi di Papua mempunyai rumah tradisional yang bernama Honai. Ini gambarnya ya. Di dalam rumah Honai, biasanya orang suku Dani membuat perapian untuk memasak sekaligus bisa menghangatkan suhu ruangan. Rumah Honai dibuat tanpa jendela dan atap yang rendah. Selain itu, atapnya itu dari jerami atau ilalang untuk menjaga dan memerangkap panas agar penghuni di dalamnya itu tidak kedinginan. Nah, bentuk rumah Honai ini mirip dengan struktur iglo yang dibuat oleh orang-orang Eskimo yang tinggal di Kutub Utara. Kutub Utara itu salju semua, dingin sekali. Struktur membulat akan membuat udara dalam ruangan berputar sehingga menjaga suhu tetap sama. Dengan demikian, orang-orang yang tinggal di dalamnya akan lebih nyaman. Nih, seperti ini rumah iglo. Suku Bajo yang mendiami kawasan pesisir Wakatobi, Sulawesi Tenggara bermata pencarian sebagai nelayan. Mereka membangun rumah berupa rumah panggung terapung agar mereka dengan tempat bekerja mudah aksesnya menuju perahu. Ini seperti ini ya. Sementara rumah di dataran rendah dengan area terbuka membuat pemiliknya bisa menikmati semilir angin. Seperti ini ya. Kalau di dataran rendah itu biasanya ada jendela biar tidak kepanasan. Terus sebagian ada yang ditutup, terus dipasang pendingin udara di dalam rumah, lalu juga ada kolam renang, terus ada perumahan yang area terbuka biar nyaman gitu, biar tidak kepanasan karena di dataran rendah itu kan cuacanya lebih panas. Oke, next. Pas selanjutnya,
Cukup sekian dulu ya, anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semangat pagi.